Ya, terkadang melakukan amal ibadah itu tergiur dengan pahala ya. Syawal saja, Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, seperti dia salat 1 tahun. Seperti dia berpuasa 1 tahun lamanya, kan begitu. Ustaz, saya mau Syawal deh, lumayan setahun dihilangin dosanya. Jawab Pak, mau setahun apa seluruh dosa diampuni? Oke lah Bapak dikurangi setahun masih banyak gak sisanya? Kok cuma setahun sih? Jawab, amal kita sama dosa kita banyakan mana? Pak ngaku aja Pak, jangan pura-pura Pak. Dosa aja yuk, kita ngakuin dosa yuk. Dosa aja. Pak, amal kita sama dosa kita banyakan mana? Dosa. Amal kita sama nikmat Allah banyakan mana? Atau susah Pak, dibanding-bandingin mah tidak akan bisa kehitung Pak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Setuju enggak? Jika kita hitung-hitung nikmat Allah nih, tidak akan bisa pernah terhitung. Pernah dengar enggak satu riwayat perempuan Allah masukkan ke dalam surganya karena satu amalan di akhir hidupnya? Pernah dengar enggak? Diampuni enggak dosanya sama Allah? Seluruhnya, bukan hanya setahun Pak. Kalau Allah berikan rahmat di akhir hidupnya. Ini mah lumayan, setahun lah ya. Mau tar saya ikut puasa sunnah Syawal deh. Lumayan. Ternyata kodok puasa Ramadannya dikesampingkan. Ini nggak boleh. Contoh, yuk pilih. Bapak lebih baik bayar utang puasa Ramadan atau sunnah Syawal yang 6 hari? Ustadz, kan Syawal kan takutnya kan kelewat, nanti kan Dzulqa'dah. Kalau Bapak nanti misalkan mati duluan, Bapak kejar sunnah Syawal yang 6 hari, kemudian Bapak mati, utang Ramadannya gimana? Oh iya Ustadznya, terus gimana? Pak, bulan Syawal berapa hari? Cukup gak untuk menggantikan qadha puasa Ramadan sama Syawal? Cukup insya Allah Pak. Ini lagi Pak, 11 bulan belum pernah dia menggantikan qadha puasa. 11 bulan Pak untuk menggantikan utang kok nggak bisa? Aduh Ustaz, saya belum bayar puasa. Halo, kemarin kemana aja? Jadi orang yang beriman kepada Allah Pak memiliki prinsip taqdimul ahami minal muhim, mengedepankan yang lebih penting dari yang penting. Puasa sunnah Syawal penting nggak? Qadha puasa Ramadan? Syawal hukumnya apa? Qadha Ramadan? Bapak udah tahu tuh. Qadha dulu saya bilang. Qadha Ramadan. Serius. Udah selesai. Langsung lanjut Syawal. Mantep enggak tuh? Mantap. Sekalipun misalkan kita punya utang 7. Udah kayak wanita aja 7 haid. Ngapain Pak? Utang 7 hari. Itu ibu-ibu biasanya kan. Misalkan 7 hari ini. Kemudian dia qadha puasa, baru jalan 4 hari, qadarullah wafat. Insya Allah Allah sudah catat 7 hari Pak, karena sudah niat untuk qadha puasa. Luar biasa nggak? Ya kalau kita kejar-kejar sunnah dulu, misalkan nanti aja qadhanya, kalau wafat siapa yang menggantikan? Emang bisa dibayarin fidyah? Nggak bisa, kalau sudah diqadha begitu harus selesai. Jadi gini Pak, lakukan amal ibadah, jangan karena pengen diapain, jangan. Sekarang gini Pak. Di buku pernah baca Majmu' Syarif nggak? Buku kecil, judulnya Majmu' Syarif, ada nggak? Pernah baca nggak? Di situ kan pahalanya menggiurkan loh, Pak, serius. Barang siapa yang menzikirkan sebanyak berapa ya? 1000, misalkan 500 atau maka Allah akan, pernah baca gitu nggak? Itu saya belum pernah juga dapat hadisnya. Kesahihan hadisnya, dalilnya saya juga belum pernah mendapatkan itu Pak. Sekarang saya tanya Pak, zikir itu ada batasan enggak? Saya tanya, zikir itu ada batasan berapa-berapanya enggak saya tanya? Perhatikan hadis Nabi. Wallahi inni la astaghfirullahal azim fi kulli yaum. Kata Nabi nih, demi Allah, aku benar-benar memohon ampun kepada Allah fi kulli yaum, artinya apa? Setiap hari aktsara min sab'ina marrah. Perhatikan bahasa Arab Pak. Aktsara min. Aktsara min artinya lebih dari.
Lebih dari 70 kali. Nabi patokin nggak di situ? Tidak. Lebih dari 70. Mungkin nggak Nabi ribuan yang dibaca? Mungkin. Mungkinkah jutaan istighfar yang Nabi baca? Mungkin. Harus 1000. Pokoknya 1000, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Siapa yang menentukan itu? Ustadz siapa Pak? Saya nggak nentuin Pak, Ustadz aja. Oh iya. Lebih dari 70 kali Pak. Minimal 70 itu Nabi. Bapak berapa kali sehari? Ya sholat 5 waktu. Astagfirullah. 3 kali 5 berapa? Ya itu aja Ustadz. Nabi itu julukannya Al-Ma'sum. Bapak julukannya apa? Nabi Al-Ma'sum. Kita apa? Langsung Al-Fakir baik Pak. Ampun saya mah. Pengen dikasih hani kalau Al-Fakir mah. Al-Miskin, Al-Faqiru ilallah. Bagus sih, anggapannya bagus. Al-Fakir. Al-Fakir itu ada 2 Pak, jangan salah. Bapak belum jelas nih. Al-Fakir itu ada 2. Al-Faqiru ilallah, Al-Faqiru ilan nas. Haram hukumnya al-faqiru ilan nas, haram. Tapi kalau al-faqiru ilallah wajib. Pernah dengar nggak Nabi pernah berdoa nggak? Jadikan aku dari orang-orang fakir ya Allah. Pernah dengar nggak? Kenapa Pak? Karena kebanyakan di surga itu adalah orang fakir. Tahu definisi fakir nggak? Orang Arab itu Pak, orang yang paling kaya. Sebelum tanda tangan itu, di atas tanda tangannya ana al-faqiru ilallah, tanda tangan. Orang kaya Pak, itu tetap dia ngomong ana al-faqiru ilallah baru tanda tangan. Itu orang kaya. Makanya apa? Dia menganggap bahwa seluruh yang dia miliki itu milik Allah. Makanya al-faqiru ilallah nggak punya apa-apa di hadapan Allah nantinya. Itu al-faqiru ilallah. Tapi kalau al-faqiru ilan nas kan minta-minta itu nggak boleh. Kita rendahkan diri kita di hadapan manusia haram hukumnya, nggak boleh. Tapi di hadapan Allah wajib hukumnya Pak. Makanya julukan kita al-faqiru ilallah, jangan al-fakir saja Pak. Kalau Bapak al-fakir nggak jelas. Al-fakir kepada siapa? Nah, jadi Bu, Pak, kita itu lakukan gini aja deh. Gini nih kuncinya gini. Kalau Bapak ingin melakukan amalan, tanya aja, Ustadz punten, puasa sunnah Syawal tuh Nabi ngelakuin nggak? Ngelakuin. Bismillah, saya juga ikut Nabi. Selesai. Setuju nggak? Ustadz puasa Asyura sama Tasu'a itu ada hadisnya nggak Ustaz? Sahih nggak? Sahih Bu, Nabi pun melakukannya. Insya Allah saya juga mengikuti sunnah Nabi. Selesai tanpa melihat pahala. Itu ahlus sunnah yang baik begitu. Duh, cuma setahun lah, males lah. Kalau puasa Syawal capek-capek cuma setahun. Coba kalau semua diampuni, hitung-hitungan. Barang siapa yang sedekah 1 juta, maka Allah berikan 1 miliar. Ke situ larinya nanti. Allahu Akbar. Padahal Allah tuh berfirman gimana? Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi. Apa artinya ghairi hisab? Tanpa hitungan, perhiasan Bapak mah. Kok perhiasan sih Pak? Diralat udah dekat kamera lagi. Bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Al-hisab itu perhitungan. Makanya matematika dalam bahasa Arab itu, matematika dalam bahasa Arab adalah al-hisab. Ilmu hisab itu ilmu matematika. Hitung-hitungan itu hisab Pak. Makanya Allah tuh memberikan rezeki bi ghairi hisabin, tanpa perhitungan. Kok kita hitung-hitungan sedekah? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Udah Pak, sedekah mah lebih baik 1 juta ikhlas daripada 1000 nggak ikhlas Pak. Udah 5000 nggak ikhlas lagi. Jangan ya Pak ya. Seperti itu. Paham insya Allah. Pokoknya jawabannya adalah lillahi ta'ala. Paham ya? Pokoknya kalau ada dalilnya jelas Quran hadis laksanakan. Tapi gini Pak, Ustadz, saya diperintahkan sama guru saya untuk 40 hari puasa mutih. Wih, ada puasa mutih Pak.
40 hari puasa biar begini begini begini. Bapak tanya sama gurunya, guru punten mau nanya, ada dalilnya enggak? Tanya Pak. Pokoknya gua yang ngasih dalil gua. Guru, mohon maaf. Guru bisa salah. Allah dan Rasulnya nggak pernah salah. Udah kalau nggak mau mah, ya udah, bye. Begitu Pak. Ngapain capek-capek amalin kalau tidak ada perintah daripada Allah dan Rasulnya? Setuju semua? Begitu dong. Man amila amalan laisa alai amruna fawaradun. Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada perintah kami atas amalan tersebut, fahuwa raddun. Apa artinya raddun? Tertolak. Mardudun ala fa'ilihi. Percuma. Jawabannya itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Masalah apa, Pak? Saya tuh kelemahannya kalau lebih dari satu tuh suka lupa, Pak. Paul. Kena juga saya. Dasar Ustadz Paul, begitu ya? Kena juga saya, bener. Ya Allah. Yang kedua apa tadi? Oke. Ya terus? Mm-mm. Oh ya, memuji ya. Iya. Oke, mantap. Boleh nggak memuji saudara? Jawab. Nih dengerin nih, ada perkataan ahli tasawuf. Ihfad lisanaka minal madhi kama tahfaduhu minadz dzammi. Jaga lisanmu dari memuji saudaramu dengan berlebihan. Karena seolah-olah engkau mencekek lehernya. Contoh, Bapak puji saudaranya dengan berlebihan. Ujub nggak dia? Dosa siapa tuh? Siapa? Sebab apa dia jadi ujub? Sebab pujian Bapak kan? Bapak senang dipuji nggak? Jujur aja Pak, senang ngomong Pak. Biar cepet nih, senang dipuji nggak? Dicela mau nggak? Mau dipuji apa dicela? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jujur amat sih. Nggak apa-apa. Mau dipuji apa dicela? Bapak jawabannya dipuji. Saya tanya, ketika Bapak dipuji dapat pahala nggak? Enggak. Dicela dapat pahala nggak? Jadi mau diapain? Dicela. Ustadz celak saya dong, biar dapat puji. Sekarang saya tanya Pak. Sekarang gini, kita itu kadang haus pujian, senang banget dipuji orang. Buat apa sih? Segala puji hanya milik siapa? Boleh nggak kalau Bapak dipuji, balikin deh pujian itu kepada Allah. Itu aja deh. Balikin. Bapak-bapak pagi hari ini ganteng banget sih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik. Begitu Pak. Bapak ganteng banget ya lah gua gitu loh Ustaz. Ya la ilaha illallah Pak. Biasa aja dong. Siapa dulu gua gitu. Pak anaknya pinter banget gua bapaknya. Ih. Pak anaknya kok pinter. Alhamdulillah Ustaz. Segala puji hanya milik yang telah mencerdaskan anakku itu. Ini mah dipuji kok cengenges. Udah dunia kayak punya dia aja. Pokoknya gitu Pak. Kalau kita puji Allah, emang Allah kan berhak yang memang harus wajib dipuji. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita puji ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Luar biasa nggak tuh? Kalau Bapak pengen begitu, wahai Bapak, tuanku yang ganteng, yang ini. Buat apa sih Pak? Iya kalau bapaknya alhamdulillah. Kalau bapak gua dong terus. Ya udah Pak. Enggak boleh. Gitu ya. Artinya puji karena Allah dan yang dipuji pun karena Allah. Saya memuji Ustadz, ucapkan dulu Pak kalau mau muji. Ustadz, Masya Allah tabarakallah. Gitu. Bapak ini lagi makan nih di tetangga, makanannya enak. Bilang apa? Maknyus loh. Dengar gak maknyus? Nih gak tahu Nabi ngajarin maknyus gak tuh? Nih kalau bener-bener Bapak mampu. Udah begitu pakai maknyus. Luar biasa Pak. Nih kalau Bapak misalkan nih diundang sama orang, makanannya enak gitu ya. Bilang begini, makan bismillah, makan habis itu. Pak, Masya Allah tabarakallah. Masya Allah makanannya enak gitu. Masya Allah tuh yang enak-enak tuh Masya Allah. Ini mah mantap, maknyus.
Enggak berpahala, Pak. Pokoknya kalau mantep itu Masya Allah, Pak, makanannya enak. Kalau nggak enak ngomong apa? Astagfirullah. Pak, jangan ngomong asem, Pak, kesinggung orangnya. Masa langsung asem begitu? Pak, asin nih. Jangan gitu, Pak. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Istrinya pun masak asin itu enggak ngomong, enggak marahin istri Nabi mah. Nabi kan kalau misalkan istrinya keasinan tuh enggak marah, Pak, senyum-senyum doang. Gitu. Kata istrinya, "Ya wahai suamiku, kenapa engkau senyum-senyum? Enak enggak makananku?" Gitu tuh. Pas dicobain, wah asin banget kan. Kenapa engkau tidak ngomong? Ya, saya khawatir menyakiti hatimu wahai istriku. Nabi tuh, Pak. Kalau kita suami, kalau istrinya keasinan gimana? Tuh kan. Tuh, begitu, makan tuh. Enggak bisa masak apa? Allah, Pak, makanya jauh banget, Pak, kita sama Nabi. Jangan berharap Anda ingin menambah lagi. Ini mah, Ustadz saya pengen nambah biar sunnah Rasul. Sunnah Rasul, sunnah Rasul. Istrinya aja masih dimarah-marahin. Tuh, makanya jauh, Pak. Ya, kita pengen sunnah Rasulnya yang itu doang. Ternyata sunnah-sunnah Nabi yang kecil aja dilewatin. Makan aja masih tangan kiri kadang, lupa bismillah, mau nambah penamping. Halo. Nambah rezeki, Pak. Banyak anak, banyak ibunya, banyak yang doain. Doanya bagus nggak? Nah itu. Udah ya, jawaban kedua begitu, Pak. Artinya ketika kita diminta oleh Allah berdoa dengan menyebut nama-nama baiknya, ketika sama seseorang, kita boleh nggak sih kita tuh memuji? Boleh, tapi puji dengan nama asma Allah juga. Contoh status nih, kita memuji, misalkan anak kita sudah lulus nih, kita bagaimana ya statusnya? Ngomong gini, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih engkau telah meluluskan anakku. Komennya jamaahnya apa, Pak? Amin. Mudah-mudahan anakmu jadi anaknya soleh. Coba kalau komennya gini. Anakku gitu loh. Nomor 1. Di antara teman-temannya mah dia kayaknya paling pinter deh. Ya namanya juga anakku. Apa komennya jamaah? Dasar sombong. Jangan salah, Pak, netizen mah tangannya tuh usil aja. Usil. Kalau Bapak postingannya doa, pasti amin. Percaya nggak? Bapak nih beli mobil, boleh nggak posting? Boleh aja, Bapak ini luar biasa. Foto mobil barunya. Ya, tagline-nya apa? Jangan bangga dengan kendaraanmu, karena kendaraan terakhirmu adalah keranda. Enak nggak kedengarnya? Enak, Pak. Luar biasa. Ya, sekalipun yang difoto misalkan Range Rover, tapi bahasanya begitu. Jangan bangga dengan kendaraan kita, karena kendaraan terakhir adalah keranda. Komennya juga nggak macam-macam, Pak. Komennya juga kayak wajah yang sedih gitu. Coba kalau Bapak statusnya gini, akhirnya impianku, nggak ada alhamdulillah, langsung begitu. Impianku terlaksana. Oh, itu jangan salah komennya itu netizen, Pak. Itu aja yang terakhir saya lihat ya. Salah satu alim ya, seorang alim, qadarullah, ada berita baru lagi yang videonya itu komennya saya Allah Rabbi. Komennya luar biasa. Yang kayak gitu kok dipanggil ustadz, ya Allah. Jadi gimana ya, kita itu melihat komen-komennya tuh istighfar gitu, Pak. Astagfirullahaladzim gitu. Kok bisa begitu gitu loh. Sampai segitunya. Makanya saya bilang ucapan itu kalau kita tidak tepat atau tidak sesuai, itu netizen tuh makanan buat mereka, Pak. Iya, makanya hati-hati apa ya, kita juga jadi netizen yang baik, yang bijak, pakai bahasa-bahasa yang bagus. Karena apa yang kita ucapkan tuh akan dicatat oleh para malaikat Allah, Raqib dan Atid, insyaallah ya. Terima kasih. Ada lagi MC? Silakan. Ya.